semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Hari ini saya Ahmad Afdazarda dengan NPM akhir 0092 dan rekan saya. Dan saya Kaila Natasha Nasution dengan NPM akhir 0024. Kami dari kelas pengantar teori pulang D 2026 akan membahas satu topik yang pastinya dekat banget dengan dunia pencari kerja, yaitu penerapan pendekatan distribusi normal dalam memperkirakan peluang lolos seleksi CPNS. Yuk kita langsung bedah konsepnya. Nah, sebelum kita bahas data atau angka-angkanya, sebenarnya apa sih distribusi normal itu? Singkatnya, ini adalah sebuah model matematika untuk menggambarkan sebaran data dalam kelompok besar. Betul, sifat dasarnya itu kontinu atau mengalir. Artinya, nilai yang kita ukur bisa berupa pecahan dan punya kemungkinan yang tidak terbatas di antara dua angka. Uniknya, di dunia nyata, sebagian besar data itu pasti menumpuk di tengah-tengah atau di sekitar nilai rata-rata. Benar banget, sementara data yang nilainya ekstrim seperti terlalu tinggi banget atau terlalu rendah banget jumlahnya pasti sedikit. Makanya kalau digambarkan secara visual bentuknya akan simetris menyerupai bentuk lonceng. Bentuk lonceng ini sendiri ditentukan oleh dua parameter utama, rata-rata atau mean yang menentukan posisi tengah kurva dan standar deviasi yang menentukan seberapa lebar atau ramping kurva tersebut. Lalu, bagaimana cara memperkirakan peluang lolos seleksi CPNS berdasarkan jumlah pelamar dan distribusi nilai ujian? Oke, sekarang kita masuk ke data realnya. Pada seleksi CPNS 2024 kemarin, total pesertanya yang mengikuti tes itu luar biasa banyak banget, yaitu ada 3.035.723 orang dari seluruh Indonesia. Tapi kuota peserta yang dinyatakan lolos hanya 179.90 orang. Kalau kita bandingkan kedua angka tersebut, artinya tingkat kelolosannya cuma sekitar 5,9%. Tipis banget kan? Jadi hanya 5,9 orang dengan nilai tertinggi lah yang bisa merebut kursi kelolosan. Mengingat batas skor maksimal tes ini ada 550, di sini kelompok kami membuat asumsi parameter statistika bahwa nilai ujian seluruh peserta berdistribusi normal dengan nilai rata-rata sebesar 300 dan standar deviasi sebesar 50. Berdasarkan data tadi, misi utama kita adalah mencari sebuah nilai batas ujian. Kita sebut saja variabel X, di mana peluang seseorang mendapatkan nilai di atas X itu cuma 5,9%, atau kalau ditulis desimalnya 0,059. Tapi ada satu kendala kecil nih, tabel statistika cetak yang kita punya itu biasanya membaca area dari arah kiri, alias peluang kurang dari. Solusinya kita pakai sifat komplement atau kebalikannya. Betul, kalau kelompok orang di atas nilai X jumlahnya 5,9%, berarti otomatis kelompok orang yang nilainya di bawah X adalah sisanya, yaitu 94,1% atau 0,9410. Model inilah yang akan kita bawa ke langkah selanjutnya. Nah, angka peluang 0,9410 ini kan masih berada di skala nilai ujian asli atau di dunia nyata. Agar nilainya kita bisa cari tabel statistika, kita harus melakukan proses yang namanya standarisasi. Di proses standarisasi ini, kita menerjemahkan nilai ujian nyata kita menjadi nilai standar yang disebut Z-score. Rumus mengubahnya mudah sekali, yaitu nilai ujian dikurangi rata-rata, lalu dibagi standar deviasi. Sekarang model kita berubah menjadi mencari nilai standar Z, sehingga peluangnya kurang dari Z adalah 0,9410. Masalahnya, pas kita intip tabel Z, angka 0,9410 ini ternyata tidak ada yang pasti atau eksak. Waduh, terus bagaimana dong? Tenang, karena kita anak statistika, kita lihat dua angka terdekat yang mengapitnya. Di tabel, angka 0,9410 itu diapit oleh peluang 0,940 pada koordinat Z sama dengan 1,56 dan peluang 0,9418 pada koordinat Z sama dengan 1,57. Untuk mencari angka tengahnya yang super presisi, kita akan gunakan metode interpolasi linear. Nah, ini dia bagian yang paling seru, proses hitung manualnya. Kita masukkan angka-angka pengapit tadi ke dalam rumus interpolasi linear, seperti yang terlihat di dalam layar. Kita mulai dari batas bawah Z1 yaitu 1,56, lalu kita tambah dengan selisih peluang target kita terhadap batas bawah, dibagi dengan total jarak peluang pengapitnya. Terakhir, tinggal kita kalikan dengan selisih skala Z-nya yaitu 0,01. Nah, dari hasil cerutan matematika ini, kita mendapatkan nilai skor Z standar itu sangat bersih dan presisi tinggi, yaitu sebesar 1,5633. Setelah berhasil mendapatkan angka Z sama dengan 1,5633 lewat interpolasi, sekarang tugas kita adalah membawanya pulang kembali ke dunia nyata untuk tahu berapa sih nilai ujian aslinya. Nah, caranya tinggal kita balik saja logika rumusnya. Nilai ujian nyata X didapat dari nilai rata-rata ditambah hasil perkalian skor Z dengan standar deviasinya.
Yuk kita masukkan kepada parameternya. Rata-rata nilainya kan 300 ditambah hasil dari 1,5633 dikali standar deviasinya yaitu 50. Hasil akhirnya adalah 300 ditambah 78,165 yang menghasilkan nilai 378,17. Nah, agar lebih mudah diterapkan pada sistem kelulusan, angka ini kita bulatkan menjadi 378. Wah, akhirnya ketemu ya jawabannya. Jadi kesimpulannya, nilai ambang batas aman untuk bisa lolos seleksi CPNS berdasarkan pendekatan distribusi normal ini adalah 378. Secara bahasa peluang, ini artinya kalau kita mengambil satu peserta tes secara acak dari 3 juta orang tadi, peluang dia untuk mendapatkan skor di atas 378 itu cuma 5,9%. Nah, jadi buat teman-teman yang nanti mau ikutan tes dan pengen posisinya aman masuk ke kelompok orang-orang yang lolos, target mati kalian adalah harus bisa menembus skor minimal 378 ini. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pemanfaatan teori peluang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan singkat dan runtut tadi bisa dipahami dengan mudah oleh teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.